minta maaf sama Mas, soalnya aku selalu nuntut ke Mas padahal aku tahu sebenarnya Mas juga capek, Mas juga begadang nggak tidur, Mas juga pontang-panting kerja, tanggung jawabnya Mas tuh besar banget, tapi aku selalu nuntut kurang gitu loh, padahal aku minta maaf banget ya. Jadi abis maghrib tuh gue ke tempat pemotongan ayam. Di kandang ayam, aduh Masya Allah baunya. Terus? Tapi gak apa-apa gue mikir, gini aja sampai nangis waktu itu, Pap udahlah jangan kayak gitu-gitu banget. Sedih gue nih. Iya. Karena kesetiaan istri itu diuji ketika kita lagi jatuh. Kalau laki-laki diuji saat kita lagi punya uang. Betul. Terus jadi gue bilang, tapi gue harus lakukan ini gitu. Gue gak bisa diem orangnya, gue gak ngasih apa-apa ke kalian gitu. Tapi untungnya cuma 200-300 ribu sehari, gak apa-apa gue bilang. Tapi insya Allah ada jalannya. Aku akan terus berusaha buat kalian. Jadi yang terbaik. Ya Kak? Terima kasih. Ya makanya dinenenin dulu kalau misalkan nanti takutnya ini. Sabar nak. Kakak, cantik, anak cantik, anak apa soleh. Waalaikumsalam. Mas, tolong galonnya masukin mas ini nih buat bapak. Apa kabar? Baru ngelahirin ya. Baru ngelahirin ya? Iya. Suaminya mana sih nggak tahu? Mas tolong mas. Ini bau gas mas, kayaknya bocor gasnya. Lah ini gasnya pada bocor. Dana. Selamat ya. Alhamdulillah. Udah jadi bapak. Selamat loh Nura. Ini eksklusif BPP. Bayi mereka berdua ada di sini. Halo, Mbak. Ya. Halo, assalamualaikum. Udah melahirkan lagi, beneran, Kak, berasa ini banget ya. Bener. Ini lebih mirip siapa ini ya? Lebih mirip Pak Irfan. Ya kau jadi gua. Halo. Nanti ya pokoknya eksklusif dari BPP. Ya. Halo, Abdullah. Udah. Anteng banget. Iya anteng banget anaknya. Anteng banget, Masya Allah. Salah. Gini. Iya. Tapi selamat datang kembali loh di sini loh. Silakan duduk nih. Aduh. Ya. Anak aku manggil apa? Uwa. Kalau manggil Arafi Aki. Uwa sama Aki. Akhirnya diputuskan saya satu gimana karena Posisi kepalanya yang tadinya yang sudah tepat. Jadi istilahnya ubun-ubun Ya, besar itu yang di bawah. Betul. Itu udah normal tuh. Nah, tiba-tiba ubun-ubun kecilnya yang di depan. Jadi tiba-tiba bayinya ngedongak, Kak. Nah itu kan bahaya. Bahaya. Iya. Kalaupun mau normal harus divakum terus diputer. Jadi harus disedot dulu terus gini loh, jadi risikonya bayinya kan melintir gini. Iya. Itu kita yang khawatir. Oh, jadi kan gini. Yes. Ini gini. Bener. Oh, akhirnya diputusin sesar. Iya. Sedih dong sebetulnya. Sedih. Jadi pas diputusin, nah kamu sesar ya gitu kan sama dokter Ogini sama dokter Agus itu. Aku udah kayak gini. Yang aku sesar ya aku gitu. Karena kan cita-citanya emang pengen normal banyak ya. Karena kan secara ilmu pun aku ngerti gitu kalau misalnya normal itu recovery-nya lebih cepet. Iya, betul. Ternyata sesar itu prosesnya tuh nggak sakit, tapi setelahnya itu kayak aku harus gendong bayi, nenenin bayi sambil rasain sakit punggung, sakit operasi gitu. Iya. Walaupun pain tolerance-ku tinggi ya. Iya, makanya aku bilang bagi orang yang bisa nahan sakit saja merasakan itu. Walaupun sesar sekarang juga katanya juga lebih cepat daripada dulu, tapi tetap aja ya. Kita mudah-mudahan nantikan anak berikutnya ya, insya Allah ya. Amin. Akikah kapan? Insya Allah nanti akikah 40 hari. Jadi 40 harian kan kepengennya ada tasyakuran di rumah. Harusnya sih 7 hari ya, tapi emang banyak itu juga. Karena ada acara lagi?
intimate sih ya, tasyakuran aja, tasyakuran 40 hari. Kemarin kenapa kok tidak dilakukan di hari ke-7? Karena yang pertama mamanya lagi proses recovery. Kenapa mama? Mamanya Mamanya dia, mamanya Nura. Mamanya bayi. Benar. Mamanya baik, Nuranya. Nura lagi proses recovery gitu. Terus habis itu aku pikir ya sudahlah sekalian nanti di hari ke-40 toh juga akikah itu kan tidak harus hari ke-7 gitu. Ya sudah akhirnya aku pikir hari ke-40 sambil tasyakuran 40 harian sekalian setelah bayinya sudah vaksin. Oke. Sekarang- Diundang nggak ya intimate gitu ya? Diundang kita? sih. Kayaknya nggak diundang deh. Udah deh, sekarang kita mendingan main kejujuran. Oke, ini dia gelas kejujuran. Ini adalah jus kesehatan. Oke. Ada berwarna hijau, ada berwarna merah. Oke. Saya sebutin aja ya. Just wanna say Yang I hijau- love you. Yang hijau itu adalah jus lumut, yang merah itu jus hati Hati ayam. hati ayam. Ayam, sorry. Ku tak akan love you lagi. Awas. Coba lihat. Ya kan? Ya kan? Apa coba? Apa? Coba Nura apa Ah, coba? iya, Pak. Tunggu dulu, hati-hati tuh mah. Itu. Nah, nih. Kayak bau tanah. Ya, bit. Oh iya, buah bit. Bener buah bit. Buah bit itu emang. Sebentar, bau tanah mah gue kali ya. Enggak, bukan. Buah bit. Ada buah bit dan juga ada alpukat. Alpukat. Alpukat, iya. Pertanyaan pertama, silakan. Kalau Bapak. kalian setuju, ambil yang hijau, minum. Oke. Kalau kalian tidak setuju, ambil yang merah, minum. Ini selokinya gede amat ya. Ya, cip aja. Oh cip iya aja, iya cip iya aja. iya oke. Anak kalian boleh pacaran saat sudah SMA. Boleh pacaran tidak? Boleh, tidak boleh. Nggak boleh? Nggak Ih, boleh. curang banget. Lu pacaran kapan? Kuliah. Pacaran kapan? Kuliah. Oh iya. Ya Allah, aku aja kelas. Lu kapan? 6 SD. Ya. 6 SD. Ya bener, SD, Pi. SD. Bener, Pi. Hah? Lu pacaran pertama sama siapa sih, Pi? Gue belum pernah Gue nanya. gue 5 SD, pacarnya kelas 6 SD. Terus gue kelas 6 SD, pacarnya kelas 1 SMP. Gue kelas 1 SMP, pacarnya kelas 3 SMP. Emang dari dulu lu lebih tua sukanya ya? Iya, akhirnya gue pernah pacaran sama yang 15 tahun aja. Tapi kan zaman berbeda, sekarang mah anak-anak SD juga. Gini. Gitu. Aku nggak kepengen nge-labelin dia pacaran sih ya. Tapi kalau misalkan punya temen deket, temen sharing gitu ya. Aku nggak mengiyakan kalau itu itu pacarnya itu kayak gitu. Nggak gitu sih. Tapi kalau misalkan dia berhubungan kan tadi kan aku bilang boleh nggak punya temen circle cowok yang banyak, boleh gitu. Jadi kan tidak menutup kemungkinan dia juga punya ada yang kasih perhatian. Dia juga menaruh perhatian. Iya nggak apa-apa gitu. Biar Tapi kalau pas sampai pacaran, Tapi kalau misalkan dia bilang pacaran mendukung pacaran anak itu aku nggak mendukung sih. Gitu loh. Tapi kalau temenan ya silahkan. mudah-mudahan anaknya terus bisa bercerita sama kalian ya. Oh supaya iya. tidak ada yang disembunyikan. Makanya harapannya Itu gitu. yang kayak, penting. Anak kalian boleh jadi, simpen dulu. Endul. Enggak banget tuh ya. Ternyata Anak kalian boleh jadi penyanyi dangdut seperti ayahnya. Setuju atau tidak? Kalau nggak setuju nggak apa-apa loh. Setuju. Kalau nggak setuju Enggak, boleh loh. aku lupa yang setuju yang mana yang enggak Nggak setuju. boleh loh. Ya, kamu kan ngambil ini, Nur. Oh, dia tidak setuju. Anak-anaknya cewek kali. kalau aku nggak apa-apa sih gitu loh. Sekali lagi ya gitu loh. Kita mengacu. Coba kita lihat ada Lesti yang dia punya prestasi yang bagus, terus punya attitude yang bagus. Habis itu citranya juga bagus sebagai penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu kan nggak bisa dikasih stigma yang negatif terus. Tapi istrimu tidak seperti itu. Pikirannya mungkin lain istrimu. Bukan karena stigma ya. Tapi aku lebih pengen anakku tuh ke akademis kayak mamanya. Nah, Punya ego masing-masing. kamu dangdut sendiri di keluarga deh. Tapi siapa tahu dia jadi dokter yang bisa nyanyi dangdut. Bisa juga. Iya. Atau dokter penyanyi kayak dokter Tompi. Oh iya. Ayo. Bi, kalau gitu boleh? Boleh. Oh gitu. Jadi Kepengennya balance sih. bukan berarti anti dangdut, bukan berarti anti pendidikan. Oh, enggak. Dua-duanya. Iya. Enggak mungkin nanti dangdut, suamiku penyanyi dangdut. Betul, dan berpendidikan juga bagus. Iya. Gitu. Oke. Oke, kalau gitu. Suara oaknya anak kamu pas pertama lahir dangdut banget gak sih? Ada cengkoknya. Oh, Dasar host dangdut.
tahu banget ya. Rumah kamu, oi, oi. Iya, begitu. Sayangku di dunia, oi, oi. Kita bagaimana kalau dari hati ke hati? Oke, yuk kembalikan ini gelasnya. Saatnya adalah hati ke hati. Hati ke hati, hati ke hati. Apa ini? Ini kayak kru kita kerjanya tuh dari hati ke hati. Oh, hati, bukan hati. Aku rela bangun setiap 30 menit untuk nyusuin anak kita. Kamu sebenarnya terganggu nggak sih kalau aku minta bantuan kamu terus? No. It's a part of our responsibility as a parents. Kayak aku ngerasa bahwa sebagai orang tua memang kita selayaknya melakukan itu. Justru aku kadang takut salah karena beberapa kali juga aku ngelihat kamu tiba-tiba moodnya beda. Terus aku juga ikutan cranky pas ngelihat kamu moodnya beda. Aku ngerasa aku takut salah melakukan tindakan yang bikin kamu sebel. Padahal niat aku sebenarnya juga buat Diarta. Niat aku buat anak kita. Nggak ada niat lain. Kayak aku bilang sama kamu, anak kamu nangis, itu waktunya nenen. Dan kamu bilang, aku lagi capek, aku udah nenenin kok, Sebenarnya itu aku nggak maksa kamu, tapi aku cuman nggak kepengen lihat Diarta nangis aja. So sorry. Boleh nggak kamu jujur sama aku? Apa yang buat kamu paling ngerasa kewalahan saat ngurus Diarta? Jujur 2 minggu pertama tuh ketika semuanya tuh udah Mas bantuin kan, ganti popok, mandiin. Terus aku tuh kerjaannya tuh cuman disuruh mengasihi aja sebenarnya kan sama Mas. Tapi aku tuh sempat punya pikiran kayak aku tuh mengasihi doang tuh udah capek gitu loh. Tapi kenapa sih aku harus dipaksa-paksa? Kenapa sih nggak ada yang bisa gantiin aku gitu? Pas saat itu tapi terus aku ngelihat Diarta lagi kayak maaf ya, maafin mama, aku punya pikiran kayak gitu ke kamu gitu. Nah, aku ngerasa kayak dipaksa gitu sama Mas gitu. Maaf ya, istri aku. Apa harapan kamu buat keluarga kecil kita selama ini yang kamu rasa belum kamu ungkapin ke aku? Yang pertama aku minta maaf sama Mas, soalnya aku selalu nuntut ke Mas padahal aku tahu sebenarnya Mas juga capek, Mas juga begadang nggak tidur, Mas juga ontang-panting kerja buat aku sama anak-anak, sama anakku Diarta, terus sama adik-adiknya Mas, buat adik-adiknya Mas, buat keluarganya Mas, masih sampai sekarang. Tanggung jawabnya Mas tuh besar banget, tapi aku selalu nuntut kurang gitu loh, padahal aku minta maaf banget ya. No, it's okay. Memang udah kewajiban aku sebagai anak, sebagai suami, karena ya aku pernah bilang sama kamu kalau nanti kita menikah, aku minta izin karena aku anak cowok, jadi aku masih tetap punya ibu aku. Jadi aku harus tetap jagain ibu aku, jagain ayah aku, jagain adik-adik aku karena aku anak pertama yang tanggung jawabnya besar. Tapi terlepas dari itu, sampai hari ini aku bilang sama kamu bahwa tidak ada yang aku dahulukan kecuali kamu dan anak aku dan anak kita. Makasih ya. Senang, bahagia. Dia. Anaknya di rumah. Anaknya di rumah. Anaknya di rumah itu kan pura-pura. Itu pura-pura. Coba lihat tuh. Apa sama ini? Kita doain dia, Diar.
Biar sehat terus. Dan abis ini juga kita akan... Ada. Pakai necklace. Kaget kira gue gigit. Oke, nah selanjutnya ada keluarga harmonis lainnya lagi. betul, katanya rezekinya juga banyak. Amin. Melalui anak-anaknya juga. Yuk, tetap di FPP. Korea Baru pagi. lagi. Kau jadi milikku, temani. Apa ya? Istri lu hebat loh. Cuman mau minta maaf karena Sampaikan. cincin sama itunya belum kebayar lagi. Maksudnya? Digadein. Enggak dijual. Cincin sama Diamond, kalungnya, diamond aku. berliannya dia dulu sempat saya Buat akad pas jual. akad nikah ya. Ya, Seserahan. seserahannya saya jual waktu itu di masa yang sulit itu.